Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian ringkasan kitab Sahih Al-Bukhari oleh Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai dengan membacakan, mempelajari Kitabul Adab, ya, tentang masalah adab dalam Sahih Bukhari. Al-adab itu secara umum sama dengan al-akhlaq, ya. Dan ini ada kaitan dengan yang sudah kita lewati pada pertemuan yang terakhir, yaitu kitab At-Tauhid. Bahwasanya ketika seorang sudah mantap tauhidnya kepada Allah, maka langkah selanjutnya harus dia memperhatikan tentang al-adab, yaitu pergaulan, muamalah antara dia dengan yang lain. Kalau kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, akhlak itu ada dua, akhlak antara manusia dengan Allah dan akhlak antara dia dengan sesamanya. Yang sudah kita lewati itu berkaitan dengan at-tauhid, itu muamalah antara hamba dengan Allah. Sekarang muamalah antara hamba dengan hamba. Itulah yang dinamakan dengan Kitabul Adab. Bab yang pertama, man ahakun nas bihusni sohbati. Kata Imam Bukhari, siapa manusia yang paling berhak untuk dibaiki muamalahnya. Kita baca langsung hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya, untuk aku bermuamalah yang baik kepadanya? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Qala summa man, orang itu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah yang paling layak untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala summa ummuka, ibumu. Qala summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab,
summa ummuka. 3 kali Rasul mengulang ibumu, ibumu, dan ibumu. Qala summa man. Kemudian siapa ya Rasulullah? Summa abuk. Kemudian ayahmu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini berkaitan dengan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini yang sudah pernah kita isyaratkan tadi. Ada kaitan dengan babut tauhid. Kalau dalam Al-Quran, perintah pertama mengesahkan Allah dalam ibadah. Bertauhid kepada Allah. Kemudian baru berbakti kepada kedua orang tua. Ya Rasul SAW di sini mengatakan ummuka, ummuka, ummuka. Ini yang paling layak untuk manusia berbakti kepadanya setelah dia mengesahkan Allah dalam ibadah. Makanya dalam surat Luqman misalnya, ketika Allah memerintahkan manusia menjauhkan diri dari kesyirikan. Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya ketika beliau memberikan nasihat, wahai putraku jangan engkau berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan kedzaliman yang sangat besar. Kemudian Allah iringi setelah itu dengan wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sering digandengkan dalam ayat Al-Quran perintah bertauhid dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Seperti juga dalam surat An-Nisa. Kalau nggak salah ayat 36 tentang 10 hak yang wajib ditunaikan. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik, kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua. Kata para ulama, ini berkaitan dengan masalah yang pertama, bahwasanya yang menciptakan kita, yang banyak menganugerahkan kepada kita kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang paling banyak berjasa kepada kita dari makhluk-makhluk Allah adalah kedua orang tua. Makanya digandengkan perintah bertauhid untuk kita mengesahkan Allah dalam ibadah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Dan kedua orang tua yang lebih layak lagi untuk manusia balas budi kepadanya adalah ibunya. Sampai Rasul mengulang 3 kali. Ummuka, summa ummuka, summa ummuka. Ini juga kata para ulama ada makna yang tersirat. Kenapa disebutkan sampai 3 kali? Karena seorang ibu memiliki 3 keistimewaan yang tidak ada pada seorang bapak, seorang ayah. Yang pertama, ibu yang mengandung, yang hamil. Kemudian ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Kalau bapak nggak ada, ya. Maka sekali lagi, ini yang dikatakan Rasulullah SAW, orang tua wajib seorang hamba berbakti kepada keduanya. Namun yang lebih ditekankan lagi, seorang ibu. Nah, kemudian bab berikutnya masih sama. Yang kedua, bab la yasubur rajul walidai. Kata Imam Bukhari, bab tidak boleh seseorang mencela, mencaci maki kedua orang tuanya. Kalau tadi perintah berbakti kepada kedua orang tua, kalau bab ini larangan durhaka kepada orang tua. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua, mencela, mencaci maki kedua orang tua. Kita baca hadisnya. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, inna min akbaril kabair an yal'ana rajul walidai. Kata Rasul, di antara dosa besar yang sangat besar setelah syirik, kata Rasul, seseorang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah. Kemudian ada sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yal'anur rajul walidai? Bagaimana mungkin ada seseorang melaknat kedua orang tuanya?
Ini di zaman Rasul SAW, kata para ulama, di zaman para sahabat, ya hampir mungkin tidak ada orang muslim, anak muslim, mencaci maki ataupun melaknat orang tuanya. Makanya mereka heran, kok ada anak melaknat kedua orang tuanya. Kalau sekarang kan, naudzubillah min dzalik, bukan hanya sekedar melaknat, bahkan membunuh orang tuanya. Naudzubillah. Ya, ini yang dikatakan Rasulullah SAW di antara tanda akhir zaman, ya seorang budak itu menjadi ya tuan bagi ibunya. Antalidal amatu rabbataha, seorang anak menjadi tuan bagi ibunya. Artinya kata ulama seolah-olah ibunya seperti budak bahkan tadi. Keji, kejam, membunuh orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini akhir az-zaman. Maka perlu disampaikan lagi hadis-hadis Rasul SAW tentang birrul walidain. Bahkan kata Rasul, 3 golongan manusia yang dijamin tidak masuk surga. Di antaranya al-aqli walidai, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Di antara bentuk durhaka kata Rasul di sini. Kata seorang sahabat, bagaimana anak itu melaknat kedua orang tuanya? Qala yasubbur rajul abar rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ya, di antara bentuk mencela orang tua yaitu mencela orang tua orang lain. Ini kalau anak-anak kecil kan sudah lumrah lah. Tapi kalau yang sudah balik, naudzubillah min dzalik, kalau dia mencela ya orang tua temannya membalas mencela orang tua dia, itu sebab dicelahnya orang tua merupakan salah satu bentuk kedurhakaan. Ya, intinya jangan sampai mencela orang tua orang lain, karena itu sebab dikatakan kita juga mencela orang tua kita sendiri. Kata para ulama, kalau ini sekedar sebab saja kita dilaknat, apalagi kalau langsung mencaci maki, langsung melaknat orang tua. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya kata para ulama, manusia yang paling sengsara di dunia, di antaranya yang durhaka kepada orang tuanya. Kata Rasul, ada ukubatan mu'ajjalatan fid dunya. 2 siksa dosa yang dipercepat di dunia, durhaka kepada orang tua dan berbuat zalim kepada manusia. Bahkan Rasul dalam Sahih Muslim mengatakan la'anallah man sabba walidai. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Ini sekali lagi kata para ulama, bagaimana mungkin seorang anak meraih kebahagiaan fid dunya wala fil akhirah kalau dia sudah durhaka kepada orang tuanya. Meskipun dia memiliki banyak harta, kedudukan yang tinggi, tapi kalau durhaka kepada orang tua, jangan pernah berharap, jangan pernah bisa merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah melaknatnya. Arti laknat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab berikutnya, bab ismil qati'. Bab dosa orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini juga berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 36. Kalau antum baca An-Nisa 36, itu yang dinamakan ulama dengan 10 hak yang wajib atau ayat yang berkaitan dengan 10 hak yang wajib ditunaikan. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, berbaktilah kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat. Di situ Allah utamakan perintah bertauhid meninggalkan syirik. Ini hak yang pertama dan yang utama. Bertauhid meninggalkan syirik. Kemudian setelah perintah bertauhid meninggalkan syirik, yang kedua berbakti kepada orang tua. Kemudian setelah itu wabidil kurba, karib kerabat. Dan ini yang dinamakan dengan silaturahim, menjalin tali silaturahim. Dan ini yang sudah kita pernah mungkin sampaikan di sini. Di negeri kita, di masyarakat kita ada yang perlu diluruskan dari sisi bahasa. Reoni, ya, anak SMA
teman-teman SMA ataupun SMP ataupun SD dengan kata-kata untuk menjalin tali silaturahim. Ya, sedangkan dalam istilah Al-Quran, istilah hadis, istilah bahasa Arab, silaturahim itu hanya khusus bagi karib kerabat. Ini yang sekali lagi perlu diluruskan. Secara bahasa, entah bahasa Arab aslinya, bahasa Al-Hadits, bahasa Al-Quran, silaturahim itu hanya khusus bagi karib kerabat. Maka harus disampaikan, tidak layak kemudian dipakai hadis, barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menjalin tali silaturahim. Dan itu disampaikan ketika acara reuni sekolah misalnya. Kecuali kalau semua temannya itu kerabatnya tidak masalah. Ya, namun tali silaturahim ini hanya khusus untuk karib kerabat, keluarga, ya, ayah, keluarga ibu, ya, dan cabang-cabangnya itu namanya silaturahim kepada mereka. Adapun teman ya silakan ziarah kepada mereka, ketemu dengan mereka, saling bantu-membantu. Tapi istilah silaturahim itu sekali lagi tidak pas untuk acara-acara tersebut. Kemudian kata Imam Bukhari, bab ismil qati, bab dosa orang yang memutuskan tali silaturahim. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tun Nabi sallallahu alaihi yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, misalnya ada seorang ya si B misalnya punya paman, ya karena pamannya ini miskin, karena pamannya ini mungkin sakit-sakitan, sedangkan dia ini luar biasa kaya, punya kedudukan, pamannya tidak dianggap, apalagi dengan alasan ya ini mengganggu kedudukannya karena ya ada keluarganya yang miskin dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ancamannya tidak masuk surga. Meskipun dalam pembahasan ini kata-kata tidak masuk surga ada perincian pembahasan khusus dari para ulama. Yang pertama ada yang memaknai ini hadis lil wa'id, hadis untuk ancaman, sampaikan saja tidak masuk surga yang memutuskan tali silaturahim, cukup sudah untuk ancaman agar orang itu betul-betul berpikir 1000 kali kalau memutuskan tali silaturahim. Yang kedua maknanya tidak masuk surga yaitu ancaman di awal ketika di hari kiamat, meskipun tidak kekal selama-lamanya di neraka. Ya, seandainya pun dia diadab di neraka, maka tidak akan kekal. Karena kaidahnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Namun intinya, ini ancaman berat bagi yang memutuskan tali silaturahim, tentunya tanpa alasan yang syar'i, ya. Seperti tadi, karena ada kerabatnya yang miskin, sedangkan dia kaya raya, malu dia kalau ada, ya mungkin kliennya atau mungkin orang lain tahu saudaranya itu miskin, hanya dia tidak mengakui saudaranya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ancamannya la yadkhulu al-jannah. Bab berikutnya, man wasala wasalahullah. Ini kebalikannya, pahala bagi orang yang menjalin tali silaturahim. Kata Imam Bukhari, barang siapa yang menjalin tali silaturahim, Allah akan menjalin ya hubungan dengannya. Dalam artian kata para ulama, Allah akan menurunkan rahmatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu qala, dari Nabi sallallahu beliau bersabda, innar rahim shijnatun minar rahman. Silaturahim, ya kalau kita kan silaturahmi, ya itu asalnya ada dua kata, silatun wasala yasilu silah, menyambung. Rahim itu tadi, rahim ada kata-kata rahim dengan ibu, rahim, dan itu ada kaitan dengan rahmat Allah. Ya, ini rahima yarhamu rahmatan.
Maka barang siapa menjalin tali silaturahim, Allah akan merahmatinya. Makanya kata Imam Bukhari, Rasul bersabda, kata-kata Ar-Rahim itu satu sumber dengan nama Allah Ar-Rahman. Dari segi bahasa. Ya, Ar-Rahim, syijanatun minar Rahman. Maka faqala Allah berfirman, man wasolaki wasaltuhu. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim denganmu, aku akan menyambung ya hubungan dengannya, alias aku akan merahmatinya. Ya, ini ada hubungan antara rahmat Allah dengan tali silaturahim. Makanya dalam hadis yang kita bacakan tadi, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa fi athari falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah dia menjalin tali silaturahim. Dan sekali lagi, ini kepada karib kerabat. Sebagian orang bahkan mungkin salah praktek. Karena silaturahim dianggap itu umum. Bahkan kepada sahabat ya atau teman dulu waktu sekolah. Dia lengket kayak perangko dengan sahabat temannya tadi. Tapi sama karib kerabatnya menjauh. Ini keliru. Dalam ayat tadi, setelah perintah bertauhid, berbakti kepada orang tua, karib kerabat. Ya, apalagi saudara sekandung, apalagi tadi saudara bapak, saudara ibu. Ini yang lebih layak untuk seorang hamba menjalin tali silaturahim dengan mereka. Dengan apa yang dia bisa. Ya, paling tidak dengan mengunjunginya, menjenguk mereka. Ya, atau kalau sekarang kan ada alat komunikasi. Atau lebih dari itu dengan harta kalau memang mereka membutuhkan. Atau bantuan apa yang dia bisa berikan. Ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menginginkan diberkahi hidupnya, dibentangkan rezekinya, tali silaturahim salah satu jalannya. Ya, entah dengan tadi ucapan yang baik kepada mereka, dengan bantuan apapun. Yang penting tidak cuek kepada mereka. Apalagi kedua orang tua. Kemudian dalam bab berikutnya, atau dalam lanjutan hadis tadi, waman qata'aki qata'tuhu. Kata Allah, barang siapa memutuskan tali silaturahim, aku akan memutuskannya. Itu tadi, memutuskan rahmatnya kepada orang tersebut. Ini semuanya memotivasi kita untuk betul-betul memperhatikan hak karib kerabat dengan menjalin tali silaturahim, bukan hanya di Lebaran saja, namun di setiap waktu, tentunya sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bab berikutnya, tubalur rahim bibilaliha. Ini mirip dengan yang tadi. Tali silaturahim, ya, kalau disambung, Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. An Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Nabi SAW jiharan ghaira sirrin. Kata Amr bin As radhiyallahu anhuma, aku pernah mendengar Rasul dengan tegas, dengan terang, tidak sembunyi-sembunyi. Rasul mengatakan, inna ala abi fulan laisu bi auliyai. Sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu bukan wali-waliku. Bukan orang yang aku cintai. Ini kata sebagian ulama, karena yang disebut oleh Rasul itu orang-orang kafir. Seperti Abu Lahab CS misalnya. Meskipun itu pamannya Rasul, tapi Rasul tidak menganggapnya sebagai orang-orang yang dicintai. Innama wali Allah wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang yang beriman. Dari sini kata para ulama, yang layak kita berloyalitas, yang kita cintai, yaitu yang mereka di atas keimanan, yang mereka cinta kepada Allah, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Dan dari sini pula kita tahu, meskipun orang itu mengaku keturunan Nabi, ya, meskipun dia punya stempel notaris, ya, keturunan Nabi, kalau tidak bertauhid, tidak mengikuti tuntunan Nabi, maka tidak ada loyalitas kepada mereka. Rasul yang mengatakan sendiri dalam hadis yang lain, man batta'a bi amalu lam yusibi nasabuhu.
Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Ini kata Rasul, sesungguhnya Ali Fulan, keluarga Fulan, bukan wali-waliku. Kata para ulama, meskipun mereka kerabat beliau, tapi mereka tidak beriman kepada Allah, Rasul tidak mengakui. Kata Rasul, innama wali Allah wa salihu al-mu'minin. Ini barometer cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mau dibohongi oleh mereka. Ngaku keturunan Nabi, ngaku cucu Nabi, namun jauh dari ajaran Nabi. Inginnya manusia mengkeramatkannya dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang muslim harus kembali kepada al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Apalagi dengan cerita-cerita mereka yang ngelantur, yang halusinasi. Na'udzubillahi min dzalik. Walakin lahum rahimun abulluha bibilaliha. Akan tapi mereka punya rahim yang aku akan menyambungnya, meskipun tidak ada loyalitas cinta karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Tafadhal. Yang memutus silaturahim itu. Bismillah. Kita kan punya ini ringnya itu seperti apa? Kan kerabat kita itu kan banyak, Ustaz. Nanti dari bapak punya saudara ini, dari ibu inilah. Ini kita dibatasi sampai mana? Terus misalkan kita ini hanya bertemu, kadang ketemu pas lebaran, kadang juga enggak, Ustaz. Dan kita enggak komunikasi WA-WA itu enggak gitu. Apakah ini termasuk memutus atau harus ada statement kita putus gitu atau seperti apa gitu? Iya. Jazakallah khair. Yang kita sampaikan tadi, yang paling utama untuk seorang hamba menjalin tali silaturahim, yang pertama tadi keluarga besarnya dia sendiri, saudara kandungnya, bapak ibunya, orang tuanya, kemudian keluarga dari bapak, bisa paman, bibi, kemudian juga anak-anaknya. Ini yang ini tentunya masih sepupu dengan kita kan? Masih ada kerabat dengan kita, keponakan orang tua kita. Makanya di antara pembahasan para ulama, seorang anak masih bisa berbakti kepada orang tuanya meskipun sudah meninggal dunia. Di antaranya dengan menjalin tali silaturahim dengan kerabat bapaknya. Siapa? Ponakannya dia, ponakan sepupu kita. Bisa juga cucu keponakan, istilahnya kan begitu. Dari orang tua kita, apalagi paman, jelas itu. Maka ini yang lebih diperhatikan. Adapun yang lebih dari itu, mungkin bisa dikatakan bonus lah kalau kita bisa. Itu sekedar gambaran globalnya, batasan yang paling layak untuk dijalin silaturahim dengan mereka. Ini keluarga bapak juga keluarga ibu. Ring satu dan kedua. Tadi kan keponakan dari bapak. Bisa dikatakan yang kedua sudah. Terserah namanya apa. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kata-kata memutus, yaitu seperti tadi. Entah dengan kata-kata, sudahlah kita bukan keluarga lagi. Sudah jelas itu. Atau seolah-olah enggak mau tahu tentang keluarga kita tersebut. Misalnya ketika dia sudah punya pekerjaan di luar kota, bahkan di luar negeri, nggak ada kontak sama sekali. Ini kalau kepada orang tua khususnya, itu dikatakan durhaka kepada orang tua. Adapun kepada karib kerabat yang lain, ini tidak mesti. Tapi paling tidak adalah, mungkin apalagi sekarang kadang ada grup WA keluarga. Itu kan. Paling tidak tahu kabar berita dari mereka. Rata-rata seperti tadi, masih dengan sepupu itu masih banyak. Adapun yang mungkin lebih dari itu, ya bisa dikatakan ada, cuma jarang. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada yang lain? Tafadhol. Ini karena dikarenakan jarak sama waktu juga, Ustaz. Jadi misalnya kita sampai berkunjung gitu ya, silaturahmi, apakah dengan video call katakanlah Ustaz ya, itu memperoleh keutamaan itu, Ustaz, yang tadi rezekinya rahmat. Nah, dalam Islam, fattaqullaha masatatum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan
kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika mungkin kita jauh dari orang tua atau dari karib kerabat, kita hanya bisanya dengan video call, itu sudah luar biasa. Mau video call aja sudah luar biasa. Intinya semampunya untuk menjalin tali silaturahim, apalagi kepada kedua orang tua. Itu sudah lebih dari cukup kalau memang seperti itu keadaannya. Namun beda misalnya dia asli Surabaya, orang tuanya di Surabaya, cuma video call tok. Nah, ini nemen, kebacut. Sesibuk apapun paling tidak seminggu ada waktu untuk berkunjung kepada, Senin sampai Senin lagi. Kebacut istilahnya. Kecuali kalau luar kota, apalagi sampai luar negeri, beda. Cukup dengan video call misalnya, tidak ada masalah. Fattaqullaha mastata'tum. Cuma tadi, sudah satu kota video call aja, ini kebacut, apalagi kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik, selayaknya untuk apa? Datang langsung kepada mereka. Likulli maqamin maqal, kata para ulama, setiap kedudukan ada ucapannya masing-masing. Wallahu taala. Nah, ada yang lain mau ditanyakan? Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.